ya kembali. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja alat sepih sulam tanaman jagung ya. Nah, di sini bisa kalian lihat lajur dari tanaman jagung ini. Di dalam salah satu lajurnya ini terdapat tanaman jagung atau benih yang tidak tumbuh ya. Dari antara 1 dan 2 ini terlihat di tengah-tengahnya ini tidak tumbuh ya, seperti itu. Tidak tumbuhnya tanaman ini bisa diakibatkan karena banyak faktor ya, terutama dari faktor lingkungan. Terlalu banyak air atau hujan dapat mengakibatkan benihnya gagal tumbuh gitu ya. Seperti yang kita lihat di sini juga ya, di antara jagung ini ada yang tidak tumbuh. Di sini lagi ya. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan sebuah penanda. Ini saya buat dari kentang yang saya potong ya, dan saya ukur. Kita ukur dulu, ini adalah dengan panjang keseluruhan 12 cm dan panjang yang bergaris ini adalah 10 cm ya. Di sini nanti saya akan tancapkan di sana ya. Sebagai contoh awal bagaimana alat sepih itu akan bekerja ya. Bisa lihat itu menancap 10 cm dan tanaman di sampingnya berketinggian 10 cm juga. Yang perlu disiapkan adalah kita perlu menyiapkan benih jagung yang sudah ditanam dengan jarak sekitar 5 cm seperti ini dan ini saya siapkan kurang lebih 70 buah ya, 70 tanaman ya. Bisa dilihat caranya adalah seperti ini ya. Hati-hati untuk melepaskannya karena tanamannya masih akarnya belum melekat sempurna. Ini caranya ya, kita masukkan daun jagungnya agar tidak merusak atau terpotong, lalu kita tekan dengan gaya sedikit memutar agar tanahnya dapat terpotong dengan baik. Lalu kita ambil ya. Nah, untuk yang isi 2 seperti ini juga dapat dilakukan dengan 1 kali jalan. Kalian dapat menyepihnya menjadi 1 per 1 ya, atau sekalian 2 seperti ini. Kalau saya lebih suka langsung 2 seperti ini ya. Hati-hati untuk menekannya agar batang tanaman tidak patah pada saat ditekan. Oke, lalu kita bongkel sedikit ya, itulah terlihat rapi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, tanahnya terpotong dengan rapi, tidak ada yang hancur. Nah, dengan potongan tanah kira-kira 7 cm ya, dengan keseluruhan benih yang sudah terpotong ini adalah 17. Oke, lakukan semua seperti itu ya, lalu kita kumpulkan pada 1 wadah. Tipsnya bagi saya yang sudah kemarin saya lakukan adalah pada saat pengambilannya kita tidurkan benihnya seperti ini agar tidak saling menumpuk dan benihnya menjadi rusak. Setelah itu kita menuju ke lajur di mana tanaman jagung itu ada yang mati atau gagal tumbuh. Seperti di sini ya. Lakukan seperti cara yang tadi, namun tanahnya kita buang terlebih dahulu ya. Ambil benih yang sudah kita bawa tadi, lalu tancapkan seperti ini. Hasil tanah yang tadi kalian bisa taruh di samping benih yang baru kita sepih tadi. Selain sebagai penanda ya, itu juga dapat memperkuat benih yang baru kita tanam. Jadi kalau ada angin atau serangga atau hewan lain yang sudah ada di sekitarnya. Oke ya, bisa dilihat saya
kontrol kameranya. Di sini kita bisa tancapkan dan lakukan sedikit gerakan memutar, keluarkan tanah dari alatnya, lalu kita masukkan benih yang sudah disiapkan tadi. Ini sangat mudah untuk dimasukkan karena diameternya hampir sama. Lalu kita taruh kembali tanah hasil bolongan tadi. Seperti yang ini terlihat di tanah yang cukup berair. Sebenarnya lebih baik jika airnya seminim mungkin ya. Tapi ini ya tidak apa-apa. Nanti lahannya saya akan keringkan. Jadi secara tidak langsung ini juga akan menyiram benih kita. Ya. Seperti di sini. Kemarin saya melubanginya dan menambahkan sedikit abu arang agar benihnya lebih mudah menembus tanah yang di atas itu ya. Tapi bagaimana, ada juga yang tidak tumbuh ya. Mungkin karena faktor benih itu sendiri tidak 100% tumbuh ya, mungkin 90% tumbuh. Nah, ini adalah salah satunya yang tidak tumbuh. Lakukan terus menerus ya sampai semua lajur yang tidak tumbuh sudah terisi kembali ya. Nah, ini saya tunjukkan yang sudah sekitar 4 hari setelah kita melakukan penyepihan atau pemindahan benih ya, dengan alat tadi. Nah, bisa lihat itu adalah tanda yang kita buat kemarin. Lihat kondisi benihnya ya, sedikit menguning, itu adalah 4 hari. Benihnya perlu melakukan adaptasi terhadap lingkungan barunya yang baru kita pindahkan ya. Terlihat sedikit menguning di bagian bawahnya. Ini itu adalah proses, masih normal ya. Oke, seperti di sini kita lihat juga ya, agak-agak layu gimana. Ya, ini adalah di umur 6 hari setelah kita pindahkan atau sepeh ya. Nah, terlihat itu sudah melewati 10 cm dari tanda yang sudah kita buat. Itu sekitar bisa kita asumsikan 13 cm sudah naik sedikit. Dan terlihat benihnya sudah mulai tumbuh dengan normal dan ya semua sudah menghijau. Nah, terlihat dari tanaman di sampingnya itu, pada tanaman yang kita sepeh sedikit ukurannya agak kecil ya, karena mereka perlu melakukan proses adaptasi. Ya, bisa dilihat ya dari tanaman di kiri terlihat agak gemuk, dan yang di sepi itu terlihat masih sedikit layu ya. Namun akan lebih baik daripada kita menggunakan cara lama seperti menggunakan satu lubang dengan 3 atau 4 benih. Nah, di sini saya menggunakan satu lubang 1 sampai 2 benih. Jadi penggunaan di benih lebih hemat seperti itu ya. Namun dengan kendalanya jika ada satu lubang 1 benih yang tidak tumbuh, jadi tanamannya lajurnya itu terlihat kosong ya. Nah, disinilah saya gunakan alat itu untuk menyepih dan memindahkan benih agar setiap lajurnya terisi, setidaknya terisi lebih sempurna ya. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya setelah 6 hari sudah mulai dapat menyamai benih-benih di sampingnya ya. Oke. Dengan cara seperti ini kita dapat menghemat benih per lahannya lebih efisien ya. Jadi tidak menggunakan jarak atau isi lubang 2 sampai 3 seperti itu, karena itu akan sangat boros ya tanam. Dengan cara seperti ini, satu lubang 1 sampai 2 benih ini akan menghemat dan membuat tanaman jagungnya lebih bagus ya. Nah, inilah alatnya yang saya buat ya. Terbuat dari
besi pipa stainless ketebalan 1,2 mili yang saya buat bundar seperti ini dengan diameter 4 cm ya. Nah, di sini saya gunakan gagang dengan besi bangunan ukuran 10 mm, dan untuk pegangannya saya gunakan hollow 2x2 ketebalan 1 mm ya. Dilas sedemikian rupa seperti ini dengan dipotong agar daun tanaman jagungnya bisa lewat sebelum digunakan untuk memotong. Nah, inilah detailnya, dimana detailnya pada ujung ini sudah saya lancip ya. Nah, jadi itu cukup tajam, namun saya tidak membuatnya sangat tajam seperti pisau, cukup seperti ini aja. Nah, di situ terlihat saya memolesnya ya. Oke, bagi yang belum subscribe, kalian dapat menekan tombol subscribe di bawah agar dapat terus menyaksikan video-video pembuatan alat-alat yang dapat berguna seperti ini. Oke, jangan lupa jika kalian menyukai video ini, tekan tombol like-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Om Santi.